Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, kali ini saya menuju di sebuah wilayah, sebuah lokasi yaitu di Desa Grogol Beningsari, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Kali ini saya menuju di sebuah situs sejarah yang sangat bersejarah sekali di wilayah Jawa Selatan, khususnya di Petanahan. Di sini ada makam Syekh Anom Sidakarsa Kebumen, seorang waliullah yang masyhur di eranya. Dia merupakan keturunan dari Kesultanan Demak Bintoro dan salah satu juga penyebar agama Islam di wilayah Jawa bagian selatan. Terdapat Madrasah Diniyah Al-Asna Syekh Anom Sidakarsa di sekitaran makam Syekh Anom. Di sini banyak anak-anak kecil di wilayah Desa Grogol Beningsari dan sekitarnya belajar agama dan belajar pendidikan Islam di Madrasah Diniyah. Dan di sini juga banyak santriwan dan santriwati dari luar kota juga yang belajar ngaji di wilayah Grogol Beningsari di makam Syekh Anom Sidakarsa Kebumen. Kedatangan Syekh Anom Sidakarsa di Kebumen merupakan suatu keputusan yang sangat besar. Beliau meninggalkan kerajaan Demak dan pindah hingga mewakafkan dirinya dan hidupnya untuk menyebarkan agama Islam di daerah Kebumen, khususnya di wilayah pesisir selatan. Karena beliau masih merupakan keturunan darah biru dari Kesultanan Demak Bintoro. Beliau tidak juga jumawah sebagai seorang keturunan ningrat, justru malah senang berbaur dengan masyarakat di daerah tersebut. Kedatangan Syekh Anom Sidakarsa ke daerah Kebumen, awalnya ia hanya untuk nyantri kepada Syekh Abdul Awal Kebumen yang sudah sangat terkenal masyhur. Hubungan guru dan murid antara Syekh Abdul Awal dan Syekh Anom Sidakarsa Kebumen sangat begitu dekat. Bahkan dapat dibuktikan dengan letak makam Syekh Anom Sidakarsa yang tidak begitu jauh dengan makam gurunya, yaitu Syekh Abdul Awal, yang kurang lebih sekitar 1,5 km. Syekh Abdul Awal dimakamkan di daerah Kedung Amba dan Syekh Anom Sidakarsa dimakamkan di daerah Grogol Beningsari. Pada area makam Syekh Anom Sidakarsa terdapat sebuah mushola, di mana mushola ini digunakan para berziarah untuk berwudu dan sholat sunnah terlebih dahulu sebelum melakukan ziarah memasuki makam Syekh Anom Sidakarsa. Mushola ini diberi nama Mushola Agung Al-Waliyullah Syekh Anom Sidakarsa Kebumen. Mushola tersebut memang tidak begitu besar ukurannya, dibangun permanen dengan tembok bata yang disemen dan atap genteng serta kemuncak kuncup bunga 4 tingkat dan aksara Arab berbunyi Allah di puncaknya. Di samping kiri terdapat pintu unik dan elok berdaun satu berbentuk lengkung. Di sisi kiri dan kanan bawah pintu ini terdapat hiasan suluran, sedangkan di dasar lengkung atasnya terdapat aksara Arab berbunyi Muhammad di kiri, Allah di kanan, dan Bismillahirrahmanirrahim pada bagian lengkungnya. Pada bagian bawah lengkungnya ada sepotong bentuk matahari yang memancarkan 7 berkas sinar, dan di dalam matahari terdapat tulisan Mushola Agung Al-Waliyu Syekh Anom Sidakarsa Putra Wayah Dalem Sunan Demak. Kaligrafi tulisan Arab di mushola yang di bawahnya terdapat tulisan, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Di bawah tulisan ada kaligrafi lagi, dan paling bawah ada lagi tulisan yang berbunyi, sodako itu menutup 70 pintu kejahatan. Tulisan kaligrafi tersebut mengajak pembacanya agar lebih semangat
dalam memakmurkan masjid sekaligus beramal atau bersedekah. Salah satu keutamaan sedekah yaitu menutup pintu kejahatan. Pintu utama di tengah berdaun dua yang juga sangat indah dengan lengkung bertaut di bagian atasnya ornamen culuran warna metalik huruf Arab Allah, Muhammad, kaligrafi ayat suci dan tulis pangkat ilmu di atas segala pangkat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Ada beberapa makam di sekitar area makam Syekh Anom. Di sebelah makam Syekh Anom yaitu ada makam istrinya, yaitu Nyi Roro Medem dari Pajajaran. Dan di makam samping sebelah Syekh Anom juga diantara lain adalah seperti makam Bu Nyai Romini, makam Nyai Hasanah Abdullah, dan makam Kiai Hasan Abdullah. Sejumlah makam lainnya yang banyak yang tidak memiliki penanda mereka yang dimakamkan di Serambi adalah keturunan Syekh Anom Sitakarsa. Sedangkan makam Syekh Anom Sitakarsa terletak di dalam sebuah cungkup yang ditutup kain berwarna putih dan kerangka besi. Dindingnya berupa kaca dengan ornamen kaligrafi ayat Al-Quran. Cungkup tersebut digembok oleh pengelola untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Berdasarkan pengalaman, pernah ada orang yang dengan sengaja mencoba mencuri sesuatu di dalam makam tersebut untuk digunakan sebagai jimat. Makam Syekh Anom Sitakarsa saat ini selain sebagai tempat ziarah juga menjadi cagar budaya pemerintah daerah setempat sebagai bukti keberadaan ulama yang giat menyebarkan syariat Islam di masa lampau, terutama di wilayah Jawa Selatan. Pemugaran makam ini dilakukan pada tahun 1982 dan terus berlanjut dengan membangun pendopo, musola, serta taman pendidikan Al-Quran dan madrasah yang diberi nama Madrasah Al-Asna yang berarti bersinar. Di sekitar area makam juga terdapat masjid yang konon masjid peninggalan Syekh Anom. Masjidnya memang tidak begitu besar. Di depan masjid tersebut terdapat prasasti yang bertulis Masjid Sorno Dupes dengan aksara Arab. Di bawah terdapat tulisan Wadas Grogol Beningsari Masjid Mbah Syekh Anom Sitakarsa Kebumen. Sorno Dupes sedaya penderek Mbah Syekh Anom Sitakarsa. Ada juga petilasan berupa sumur dan bekas pondasi rumah Syekh Anom. Bangunan depan gapura pada bagian atasnya berbentuk atap pelana, pagar tak terkunci dicat berwarna tembaga dengan anak panah berwarna keemasan, serta tenggara yang berbunyi sumur tua petilasan Syekh Anom Sitakarsa Kebumen. Semasa hidupnya, Syekh Anom tidak begitu membuka pesantren dan hanya menerima santri kalong, yaitu santri pulang pergi yang mengaji hanya pada malam hari. Syekh Anom tidak membutuhkan tempat yang luas untuk menerima dan mengajar murid-muridnya. Masjid pun mungkin cukup untuk memenuhi kebutuhan menampung para santri yang jumlahnya ratusan. Kepercayaan adalah kekuatan sugesti yang dapat membawa orang kepada apa yang ia ingin atau idam-idamkan. Namun usaha juga harus tetap dilakukan sebagai bentuk ikhtiarnya. Melihat area petilasan yang tak begitu luas, itu saya teringat kisah legenda yang diceritakan oleh Bapak Kiai Muhyiddin, yaitu ketika rumah Syekh Anom Sitakarsa Kebumen disatroni gerombolan berandal ambal yang berjumlah 200-an orang. Rumah Syekh Anom disebutkan sangat kecil, namun meski kecil, rumah itu mampu menampung seluruh berandal yang masuk di rumah Syekh Anom Sitakarsa Kebumen. Banyak peziarah yang datang baik dari Kebumen dan juga tidak kalah banyaknya peziarah dari luar kota, baik dari Jogja, Magelang maupun Jawa Timur. Biasanya ingin menapak tilas sejarah jejak para ulama di Kebumen
dan sekaligus juga merupakan wujud syukur dan ungkapan terima kasih kepada Syekh Anom yang telah berjasa besar menyebarkan Islam di daerah Jawa Selatan, khususnya di Grogol Bening Sari, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Sebelum makam Syekh Anom Sidakarsa Kebumen dipugar seluas dan sebagus ini, dulu sebelum tahun 1982 di sekitaran makam Syekh Anom Sidakarsa Kebumen masih sangat sepi dan juga banyak sawah dan rumput alang-alang. Mbah Hamid Kajoran, ulama yang terkenal dan masyhur di kalangan NU, terutama di wilayah Jawa Tengah, menemukan makam ini pada tahun sekitaran 1930-an. Konon di area makam ini itu masih sangat sepi dan masih belum ada apa-apa. Seiring berjalannya waktu, masyarakat mengetahui bahwa di sini ada makam seorang waliullah yang sangat masyhur, yang kemudian masyarakat berbondong-bondong untuk merenovasi dan ikut membantu Mbah Hamid Kajoran. Di makam Syekh Anom Sidakarsa Kebumen ini, dahulu Mbah Hamid Kajoran melakukan tirakat riyadhah ataupun topo broto di sini, dan juga mengenalkan makam ini kepada masyarakat sekitar bahwa di daerah Grogol Bening Sari, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, ada ulama besar masyhur yang sangat berjasa menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa Selatan. Makam Waliullah Syekh Anom Sidakarsa Kebumen berlokasi di Desa Grogol Bening Sari, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Beliau adalah seorang waliullah yang masih keturunan Raden Patah dari Kerajaan Demak Bintoro. Silsilah Syekh Anom Sidakarsa Kebumen yaitu Pangeran Anom bin Pangeran Sudarmo bin Pangeran Kediri bin Sunan Prawoto bin Sultan Trenggono bin Raden Patah bin Brawijaya V. Syekh Anom juga masih keturunan Raja Majapahit, yaitu Raja Brawijaya V. Mungkin sedikit cerita yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman dan juga pemirsa. Teman-teman yang ingin berziarah atau napak tilas bisa datang di Desa Grogol Bening Sari, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Kita sebagai generasi pemuda yang hidup di zaman ini jangan sampai lupa kepada orang-orang dahulu yang telah berjasa, baik pahlawan untuk negara ataupun penyebaran agama Islam di wilayah Nusantara ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.